perkenalkan, nama saya Mukarramah dari Prodi Teknik Informatika Offering C dengan NIM 24053560218. Nah, pada tugas akhir ini kita diberikan sebuah studi kasus di mana kita harus menyaring sebuah konten agar konten tersebut lebih terpercaya. Nah, untuk itu saya membuat sebuah second layer yang bertugas untuk menjadi pihak kedua untuk pengambil keputusan, di mana sistem ini nantinya yang akan mendeteksi dan menyaring informasi yang telah didapatkan dari sebuah konten tersebut, dan ketika mendapatkan hasil atau angka yang sudah dideteksi dari sistem tersebut, sistem ini akan memberikan nilai tingkat kebenaran atau tingkat resiko dari hasil yang telah diberikan. Untuk dari struktur kodenya adalah seperti ini. Saya menggunakan beberapa struktur kode agar lebih hierarki. Di sini ada core, di mana di sini ada file initialization, kemudian ada decision engine, di mana layer ini digunakan untuk sebagai pengambil keputusan. Kemudian terdapat juga risk analysis untuk menganalisis nilai dari resiko yang sudah didapatkan. Kemudian untuk contents-nya, di sini saya menggunakan dataset dummy. Jadi terdapat beberapa field, beberapa ID, creator, topik, dan konten. Kemudian terdapat visualisasi untuk UI yang akan dihasilkan seperti ini. Kemudian ada main kodenya sendiri seperti ini. Pada kesempatan sekali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang saya kembangkan dengan nama TrustLens, yaitu merupakan sebuah sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi potensi risiko pada konten media sosial. Nah, sistem ini sendiri secara khusus difokuskan pada konten yang terlihat informatif dan meyakinkan, namun berpotensi menyesatkan karena tidak didukung oleh keahlian atau sumber yang tidak diverifikasi. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini, saya telah mengembangkan sistemnya sendiri. Pada dashboard dapat dimunculkan judul dari aplikasi yang saya buat, kemudian terdapat konten yang akan dianalisis. Di sini kita dapat memilih beberapa kontennya. Terdapat konten ini dari Dr. Tirta sebagai contohnya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis konten konteks. Kemudian di sini terdapat resiko atau nilai akhir yang dihasilkan, di mana sistem ini telah mendeteksi bahwa banyak kata atau kalimat yang menghasilkan resiko tinggi dari kontennya tersebut, di mana terdapat resiko frasa yang terdeteksi, yaitu diantaranya ada pasti profit, bebas rugi 100%, dan rahasia guna. Nah, TrustLens ini sebagai layer yang bertugas untuk menjadi pihak kedua untuk memilih decision-nya. Nah, ketika ini sudah dideteksi, kita bisa menentukan bahwa konten ini adalah konten yang relevan atau tidak beresiko tinggi. Kemudian ketika kita rubah, kita juga bisa, nah seperti ini. Ini adalah contoh dari dataset yang memiliki resiko yang rendah, di mana tidak terdapat kata-kata atau kalimat yang terdeteksi beresiko tinggi. Nah, data-data tersebut didapatkan dari beberapa sampel yang sudah saya masukkan seperti ini. Nah, mungkin untuk kelanjutannya, algoritma yang saya gunakan akan diimplementasikan atau berkontribusi dengan beberapa platform lain seperti Instagram, TikTok, ataupun berbagai media sosial yang memang seringkali digunakan para konsumen untuk melihat sebuah informasi. Nah, tugas dari aplikasi ini atau sistem ini menjadi second layer, di mana karena tidak semua influencer itu
memiliki sebuah kesalahan, bisa juga beberapa informasi tersebut benar, cuma karena memang mereka belum memiliki sertifikasi sehingga hal itu bisa terlihat salah atau seperti itu. Mungkin cukup di situ pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.